Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Filsafat Safi, mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Informatika Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir mata kuliah kewirausahaan, yakni proposal rencana bisnis dengan judul aplikasi mobil pramuka untuk mendukung kegiatan media sosial dan jual beli aksesoris pramuka di Indonesia dengan nama Genpram. Berikut adalah daftar isi dari proposal ini, yakni dimulai dari bab pertama deskripsi bisnis, kemudian bab 2 menjelaskan pemasaran, bab 3 pelaksanaan bisnis, bab 4 manajemen, bab 5 finansial, bab 6 resiko, bab 7 strategi panen, bab 8 penjadwalan, hingga bab 9 referensi. Masuk di pembahasan pertama, yakni ringkasan eksekutif, ini menjelaskan dari bab 1 hingga bab 9. Kemudian saya akan jelaskan dari bab pertama, yakni deskripsi bisnis. Deskripsi umum dari ini adalah aplikasi pramuka yang dapat membantu kegiatan kepramukaan di Indonesia. Di dalam aplikasi ini pengguna dapat mengakses materi-materi kepramukaan berupa teks, audio maupun video. Selain itu, setiap pengguna dapat saling berinteraksi satu sama lain, sehingga bisa dikatakan di dalam aplikasi ini terdapat sosial medianya pramuka. Dan selanjutnya adalah adanya transaksi jual beli di dalam aplikasi ini. Fitur lainnya adalah berupa info-info kegiatan seperti lomba, bakti sosial, perkemahan, dan lain sebagainya. Yang melatar belakangi industri ini adalah Gerakan Pramuka itu adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang tergerak untuk secara aktif dan kreatif melakukan pendidikan kepramukaan di sesuai jenjang, jenis, dan usia peserta didik. Nah, Gerakan Pramuka sendiri itu di Indonesia cukup besar karena Gerakan Pramuka di Indonesia diwajibkan di ekstrakurikuler untuk sekolah pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Kemarin juga kita sempat digemparkan dengan COVID-19 yang dimana Pramuka juga mendapatkan dampak yang cukup signifikan, yakni sehingga kegiatan-kegiatan pramuka itu tidak dapat dilaksanakan dan harus dialihkan di kegiatan online. Dengan jumlah anggota pramuka di Indonesia yang mencapai 25,27 juta orang yang terdiri dari 95% itu adalah anggota muda, kemudian 1,27 juta orang atau 5%-nya itu adalah anggota dewasa, dan juga pengguna smartphone di Indonesia yang cukup besar, itu menjadi alasan kami ingin menghadirkan pramuka yang online dalam bentuk aplikasi. Sehingga kami memiliki keyakinan yang cukup tinggi bahwa aplikasi ini akan mudah diterima oleh masyarakat, khususnya anggota pramuka, dan akan banyak anggota pramuka yang menggunakan aplikasi. Kemudian tujuannya itu kami tidak hanya ingin menjawab kebutuhan anggota pramuka, kami juga ingin memberi manfaat kepada segala aspek pendukung kegiatan kepramukaan, seperti pedagang, sarana atau prasarana kepramukaan, kemudian penyelenggara kegiatan, dan lainnya. Kemudian kami membutuhkan kira-kira 6 bulan untuk melakukan riset awal dan 22,5 tahun untuk memulai perjalanan bisnis ini. Dan kami optimis 5 tahun usaha ini akan dapat mendapat manfaat ke seluruh anggota pramuka di Indonesia. Berikutnya adalah keunikan produk kami, yakni aplikasi ini tuh dapat diinstal di Android dan iOS dengan versi yang cukup rendah. Aplikasi ini juga memiliki ukuran yang cukup ringan dan akan terus dievaluasi agar tetap memiliki ukuran yang ringan meskipun dilakukan update secara terus-menerus. Kemudian belum adanya aplikasi kepramukaan di Indonesia yang seperti ini, yang menggabungkan materi, media sosial, kemudian berita, dan juga jual beli di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bab 2, yakni pemasaran. Nah, ini diawali dengan riset dan analisis. Kami menggunakan analisis SWOT. Berikut adalah hasilnya. Strength dari user friendly hingga konten yang kami sajikan berkualitas. Kemudian weakness-nya itu tersedia di smartphone saja. Kemudian konten yang diupload pengguna. Kemudian maintenance atau update yang tidak bisa ditebak kawan saja. Kemudian opportunity-nya, bisnis aksesoris pramuka hingga pengguna yang tersebar hingga 1 sampai Merauke.
Kemudian triknya adalah penyalahgunaan data, serangan cyber, spam, hingga informasi bohong. Kemudian untuk ukuran pasar dan trennya, target market kami adalah anggota pramuka umur 10 hingga 55 tahun, pengurus pramuka, pelaku UMKM, event organizer. Kemudian potensialnya adalah pengurus pramuka, pelaku UMKM, hingga event organizer, dan reachable marketnya adalah anggota pramuka yang menjadi pelajar SMP hingga perguruan tinggi. Untuk kompetitor aplikasi ini, itu hanya aplikasi pramuka penyedia materi-materi kepramukaan, kemudian website atau e-learning pembelajaran tentang kepramukaan, dan komunitas media sosial yang cukup besar di Facebook, Twitter, dan Telegram. Estimasi pangsa pasar kami menggunakan bahasa Flutter karena bisa mengakomodasi penggunaan software iOS dan Android, dan juga pengguna Flutter di Indonesia itu cukup tinggi. Untuk rencana pasarnya, kami melakukan Google Analysis mengenai kata kunci aplikasi pramuka, dan didapatkan bahwa ini masih dikit yang mencari di Google dalam hitungan 1 bulan. Sehingga kami perlu melakukan perencanaan pemasaran. Yakni yang pertama, melakukan iklan lewat media sosial, kemudian pembagian flyer, kemudian hadir dalam berbagai event kegiatan kepramukaan, kemudian sosialisasi ke tiap-tiap sekolah, kemudian kerjasama mengadakan event kegiatan kepramukaan, hingga iklan melalui TV lokal, swasta, hingga nasional, termasuk juga melalui siaran radio. Kemudian bab 3 yakni pelaksanaan bisnis. Untuk lokasi yang kami rancang yakni di Jalan Suhat, Kota Malang, karena dirasa di sana itu dapat ditemui berbagai jenis transportasi umum. Kemudian kapasitas produksinya, kami pada awal membuat proyek satu proyek, kemudian dengan 5 karyawan dan timnya 1 tim. Untuk teknologi produksi yang kami gunakan adalah menggunakan RAD. Berikut adalah gambarnya. Kemudian untuk prototipenya kami membuat 3, yakni web aplikasi, kemudian desktop aplikasi, dan mobile aplikasi. Untuk anggaran biayanya sekitar 31.400.000. Kemudian untuk proses produksinya yang diawali dengan melakukan planning dan pembagian tim, kemudian mengumpulkan data, kemudian membuat rancangan dan melakukan revisi, hingga development dan upload ke Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir tinggal melaksanakan pelaksanaan maintenance dan update secara berkala. Kemudian bab 4, manajemen. Kepemilikan badan usaha ini adalah berbentuk CV, yakni dengan 4 manajer, yakni manajer pemasaran dan publikasi, manajer keuangan dan personalia, manajer produksi, dan manajer proyek. Berikut adalah deskripsi dan spesifikasi job untuk masing-masing role. Kemudian lanjut bab 5, finansial. Jadi perencanaan finansial itu kami anggarkan sekitar 1.681.430, dan proyeksi pendapatan kami selama 3 tahun itu sekitar 3.020.000.000 rupiah. Kemudian masuk ke bab 6, resiko, yakni masalah potensialnya adalah serangan cyber, kemudian transaksi jual beli di luar aplikasi, hak paten dan pendaftaran CV yang mahal, hingga kasus SARA dan aplikasi. Kemudian tantangannya, kami harus memastikan bahwa aplikasi ini itu dapat memfasilitasi pengguna dalam mencari materi, berkomunikasi dengan orang lain, dan jual beli dalam satu aplikasi. Kemudian lanjut ke bab selanjutnya, yakni bab 7, strategi panen. Gapram akan melakukan transfer aset kepada pemilik baru ketika sudah mencapai tujuannya dengan mekanisme sebagai berikut, ada 3. Tapi apabila Gapram gagal mencapai tujuannya, maka transfer aset hanya akan dilakukan kepada orang yang dipandang pemilik paling siap dalam meneruskan usaha ini. Selain kepada pemilik baru, aplikasi Gapram mencapai targetnya, transfer aset juga dilakukan antara pemilik Gapram melalui cara kekeluargaan. Kemudian dirancang keberlanjutan bisnisnya dan suksesinya dengan kriteria mencari suksesor dengan kualifikasi sebagai berikut. 1-5. Kemudian bab 8, yakni penjadwalan. Kami lakukan dari awal tahun, yakni Januari membentuk tim, kemudian Februari melakukan evaluasi
di riset dan pembuatan desain. Kemudian Maret akhir kami mulai membuat aplikasi. Kemudian Mei awal kami lakukan uji coba tahap awal pertama. Hingga bulan Juli itu aplikasi sudah selesai dan dapat dilakukan publikasi dan pemasaran. Hingga nanti di bulan Agustus kami fokus untuk menggait organisasi-organisasi. Kemudian berikut adalah referensi dari proposal. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.